الفتوح والمنه والرسوخ والصلاح البدني والروح وتوبة النسوح إلى حضرة الرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة الله المقربين القربيين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين ومشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين وذوي الحقوق إلينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد جميع خيرا وأعوانه ببنائه ومعلم فيه ومعطفته وجماعته ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح والي صنعاء وإلى أرواح سادتنا صوفيا وجميع الله من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة أن الله يحفظنا ويسلمنا وأهلنا ووالدينا أزواجنا أولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وإخواننا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر خلق أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء خصوصا وباء كورونا وكوفيد-19 وأخواتها والفتن والمحن من شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن جميع شرور في السفر والحضر في خير ولطف وعافية بجاه خير البرية شاء لله له بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام تحية من أهل الجنان فتحيتهم بها السلام سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa samaihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumi liqa'ihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iddalihi. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat para saimin saimat jamaah Masjid Jamil Khairat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah, sejuk dan berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul di Masjid Jamil Khairat ini dan alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Ar-Rasulul A'zam An-Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurratu A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyid Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin hadirat para saimin saimat berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita telah masuki hari yang ke-12 daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah.
Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan sampai hari yang ke-12 ini beserta semua rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah dan istiqamah. Dan semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari segala kejahatan dan semua makhluknya. Allah selamatkan dari segala macam penyakit, wabak, balak, bencana dan dari segala musibah. Min kulli bala'i dunia wa azabil akhirah. Dan diberi rezeki yang halal, yang seluas-luasnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dan keluarga kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para shaimin shaimat yang berbahagia, salah satu keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini adalah anna da'wat mustajabatun. Anna da'wat mustajabatun, bahwasanya doa-doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, seluruh doa yang kita mohonkan kepada Allah, insya Allah doa-doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi selain kita memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, apalagi salawat dan lain-lain, juga hendaklah kita memperbanyak berdoa. Kapan saja? Ya terserah. Pokoknya selama di bulan Ramadan ini, pagi, siang, sore, malam, berdoa kepada Allah. Baik dalam keadaan tegak, dalam keadaan duduk, dalam keadaan nguling, ngelumah, nelentang. Ada orang tidur nelentang, mati Bapak Ibu. Benar. Dia tidur nelentang, mati. Jadi jangan tidur nelentang. Siapa yang tak tidur nelentang? Ketik. Kalau ada yang tidur nelentang, mati. Nelentang. Ayolah. Agak lambat dia mikir tadi. Fikir tidur ngelentang. Jadi ada nelentang, ada ngelentang. Kita ni ngelentang. Yang tidak boleh tidur nelentang. Neleng kerupuk bagi mengkelenan. Apalagi nak nelentang. Jadi dalam keadaan tidur, nguling, ngelentang, ngurem, miring kanan, miring kiri, pokoknya dalam keadaan apapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pacak kita berdoa. Pacak kita sebut. Cuma dalam hati bisa nyebutnya dalam hati. Mudah-mudahan pas kita berdoa itu, Allah turunkan rahmatnya dengan keberkahan bulan Ramadan, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa itu ada lagi, doa ba'da shalawatil maktubah. Setelah salat 5 waktu. Itu ada fi kulli duburi shalawatil maktubah. Gara-gara kalimat ini kita sebagian berselisih paham. Fi kulli duburi shalawatil maktubah. Apa artinya? Di belakang salat. Ada fi duburi shalawatil maktubah. Jadi ada yang menafsirkan ini setelah tahiyat sebelum salam. Setelah tahiyat sebelum salam. Maka ada sebagian kita ini dia berdoanya sesudah tahiyat itulah. Innaka Hamidum Majid, lalu dia berdoa. Kemudian salam,
selesai salam, salam kanan, salam kiri, langsung Allahumma, lantas jalan. Tidak berdoa lagi tak sombong Jangan kita nuduh itu. Mungkin dia sudah berdoa waktu di akhir solat tadi, setelah membaca tahiyat. Ada lagi yang mengatakan fi kulli dubri salawatil maktubah, setelah selesai solat itu. Selesai solat tadi kita baca wirid, baca doa. Nah, yang bagusnya bacalah galau. Habis tahiyat kita baca doa, selesai solat berdoa lagi. Biasanya kalau habis tahiyat itu yang kita baca doa apa biasanya? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Apa dah? Wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrabtu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya mughallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kemudian jangan tak dibaca doa i'azah ini atau doa isti'azah, dan ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh kalau kita tinggalkan. Kalau kita tak baca setelah baca tahiyat. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian baca doa-doa yang lain. Nah, kalau doa-doa yang kita baca dengan baik ketika sujud terakhir, karena sedekat-dekat seorang hamba atau sedekat-dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam posisi sujud terakhir. Nah, kita boleh berdoa. Nah, doa yang kita baca itu hadirin, kalau ada sumbernya dari Al-Quran, ada sumbernya dari hadis, boleh kita gerakkan lidah kita ini, bibir. Boleh kita lapaskan. Tapi kalau doa ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, cuma doa kita nak ngadu banyak utang. Nah, jangan dilapas ke, batal. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi bihamdi subhanallah. Ya Allah ya Tuhanku, alang banyak utang aku ya Allah, bingung aku. Batal. Kalau kata ustaz ni kita disuruh berdoa waktu sujud tahiyat gitu, ya benar. Karena sedekat-dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya pada waktu sujud terakhir, maka hendaklah kita memperbanyak doa pada waktu itu. Benar. Cuman doa yang kita baca doa apa? Ada tak dari Al-Quran? Ada tak? Boleh di baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Boleh. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawna. Boleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Boleh. Kan ini Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi. Apa misalnya? Allahumma apa misalnya? Apa yang biasa doa Nabi? Allahumma Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa Nabi yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, ya Ali, Allah senang nian kepada seorang hamba yang pada waktu dia sujud terakhir dia baca doa ini, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doa dari Nabi, boleh kita lepaskan. Tapi kalau doa kita dewek, ciptaan kita dewek, buatan kita dewek, bikinan kita dewek, pengaduan kita dewek, curhat kita dewek, cukup dibaca dalam hati, jangan dilapaskan macam tadi. Nah, ini bisa membatalkan solat. Termasuklah juga doa yang kita baca sesudah tahiyat. Jadi kalau itu bukan dari Al-Quran dan hadis Nabi, jangan digerakkan bibirnya. Jangan digerakkan bibirnya. Jadi mana? Baca dalam hati. Lajulah nak ngapu apa kendak kita, apa hajat kita, apa keinginan kita, pinta kepada Allah saat itu. Banyak ada hajat kita. Banyak. Apa boleh sebutkan 10 ikut? Tak baca nyebut kenyau Ustaz. Saking banyak itu tak baca nyebut kenyau. Tapi Allah tahu tak?
hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir. Hajat kami ni banyak kepada Kau ya Allah. Hajat kami ni banyak, hajat kami. Wa anta alimun biha wa basiru wa khabir. Dan Engkau mengetahuinya ya Allah. Kau mengetahui hajat-hajat kami. Nah, jadi mungkin ada di antara hajat kita itu hajat yang paling mendesak. Ahwaj. Nah, ada hajat, ada ahwat yang sangat kita berhajat. Nah, mungkin saat itulah kita sebutkan hajat kita itu. Apa? Yang jelas nak lebaran ni apa kendaknya? Nak lebaran ni apa biasanya? Apa hajat kita nak lebaran ni? Apa dia? Listrik belum ayah. Cabut bong. Yang ngejo ke baju baru, sendal baru, ya boleh baik. Cuman ada yang lebih penting lagi. Selain zakat fitrah, kewajiban kita ini, listrik, PDAM, ini. Ada sekalian. Nah, jadi dia baca setelah tahiyat. Jadi mereka menafsirkan kita disuruh Nabi untuk memperbanyak berdoa pada waktu akhir solat itu. Akhir solat. Nah, jadi mereka habis solat tak lagi berdoa. Habis solat tak lagi berwirid. Terserahlah. Silakan bagi mereka. Nah, tapi kita pakai galau ini kan. Jadi habis tahiyat, bahkan waktu sujud akhir kita baca doa, habis tahiyat kita baca doa, setelah solat tetap kita baca doa. Alhamdulillah. Kemudian ada sekalian doa fi akibah qiraatil Quran atau ba'da tilawatil Quran. Setelah kita baca Quran. Sadaqallahul azim. Nah, berdoalah kita pada waktu itu. Jadi ibarat kita ni sudah selesai bergawe, sudah selesai melaksanakan tugas. Biasa kan minta upah. Sudah selesai tugas ini, sudah selesai gawe ni, kan minta upah. Nah, wong yang minta kita ngerjakan itu kan dia kan siap nak bayar. Contoh kita apa misalnya naik ojek, atau naik beca, sudah sampai di tujuan, kan biasanya tukang ojek beca ni kan minta bayar. Nah, pada saat uang tadilah sampai di tujuannya nak bayar muka dompet, tahu tukang ojek ni berlagi, tukang beca langsung belok, berlagi. Nah, ngapa tukang beca langsung balik ini? Bicik, heran tak bicik? Kalau misalnya bicik ini kan apa ngawi beca. Tolong hantar aku sana dulu Oh jadi bicik. Berapa? Basing bicik. Ya berapa? 5,000 Pak Yu jadi 5,000. Dia hantarnya. Sampai ke berapa dulu tadi? 20 tadi. Waktu bicik tadi nak betul kan nak apa muka dompet. Tahu-tahu yang beca tadi langsung muter balik arah. Heran tak? Kita nak mayar dia. Ya betul. Oi, ca. No, langsung lagi ngebut dia. Siapa beca ni? Oh, calon mantu. Pantes sih calon mertua ini nih. Malu belum minta. Nah, kita tak tahu tak tahu. Nah, ada sekali kita kan heran. Nah, begitu setelah kita baca Al-Qur'an, saya bacakan sadaqallahul azim. Nah, Allah nak ngabulkan doa kita. Allah nak ngasih apa permintaan kita. Allah akan memperkenankan permohonan kita. Dan Allah akan nyampaikan hajat kita. Allah tunggu. Tapi tak minta kita. Sadaqallahul azim. Sudah, untuk kuat. Selesai. Nah, ya sudah. Tak apa-apa kan? Tak berdosa, tidak. Cuman sayang baik. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di luar Ramadan kita disunatkan berdoa setelah baca Quran itu. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu kita baca. Cuman kita ni kalau baca Quran mungkin yang paling viral doa ni itulah Allahumma rahamna bil Quran. Jadilah ada apa-apa. Terus apa lagi?
Allahumma arhamna bil Qur'an. Terus waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Artinya beliau Bu, artinya lah minta apa gitu ini. Jadi kalau malaikat turun, bici minta apa bici? Dah tahu, pokoknya aku nyebut doa itu baik. Ya minta apa? Nah, inilah ada sekalian, sebagian kita baca doanya, tapi kita tak tahu apa artinya. Kita berpinta kepada Allah, tapi tak tahu minta apa. Kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, cuma tak tahu minta apa. Jadi kalau malaikat tu minta apa, dah tahu. Nah, bukan doa ini berarti. Yang namanya doa itu kan meminta kebajikan dan berlindung dari kejahatan. Itu doa. Tapi kalau kita berdoa, tak tahu minta apa atau berlindung dari apa, dah tahu. Jadi apa dia ni? Nah, ini sekarang ini salah satu kekurangan kita, kita berdoa tapi tak tahu minta apa. Nah, ini kita berdoa tapi tak tahu minta apa. Mojo kalau doa tadi benar. Doa salah sebut. Ada salah sebut? Oh, ada. Misal Allahumma tawwil umurana. Amin ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah urusan kami. Amin ya Allah. Betul masjid hilang sendal. Hanya kaki ayam. Kaki sambil ngamuk-ngamuk marah-marah. Lalu tertijak paku pula. Paku karatan lagi. Kemudian tetanus. Nah, karena minta panjangkan urusan. Nyebang jalan, tumbuh motor, pecah kepala, masuk rumah sakit. Panjang urusan kami ya Allah. Orang lebaran makan kupat, makan baru 8 jam mak subah. Kita lebaran rumah sakit. Kaki tergantung, kena impus, kena sontek. Nah, kenapa? Karena minta apa tadi? Panjangkan urusan. Mungkin maksud dia minta panjangkan umur, okay? Minta panjangkan umur. Cuman dibaca itu bukan ain. Dibacanya hamzah. Allahumma tawil umurana. Itu hamzah itu. Mestinya Allahumma yassir lana umurana. Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ini dah Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah urusan kami. Semestinya Allahumma tawil umurana. Umurana pakai ain. Umurana. Atau a'marona. Nah, itu. A'marona atau umurana pakai ain. Jangan pakai hamzah. Nah, ini ada sekalian. Jawab kita yang doa tadi. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran ini. Sayangilah kami ya Allah dengan Al-Quran ini. Jadi kita minta sayangi dengan kemuliaan Al-Quran yang kita baca ini. Waj'alhu lana, dan jadikanlah Al-Quran ini bagi kami apa? Imaman, sebagai imam.
Wahu imamau. Allahumma ja'alhu lana imamau wa nura. Cahaya. Wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat. Maksudnya apa sebagai rahmat? Andai kata Allah nak nurunkan bala, bencana, diangkatlah bala itu. Tak jadi bencana itu turun karena dengan rahmatnya Al-Quran. Terus Allahumma zakirna, ya Allah ingatlah kami minhu, daripada Al-Quran ini, Nah ada manasina, apa yang kami lupakan. Tapi yang paling afdal manusina, apa yang kami dilupakan. Kita hadirin mungkin ada dulu hafal ayat ini atau hafal surah itu, karena jangan kita buka lagi, jangan kita baca dan kita ulangi, akhirnya ayat itu, surah itu hilang, lupa. Dan kalau kita ngomong, coba uji saya dah gimana ngomong. Coba kau baca surah Duha. Iya, dulu aku hafal, enggak hafal lagi aku. Dulu aku hafal. Nah, berdosa itu. Berdosa dia ngomong. Dulu hafal aku surah Yasin dulu, saya lupa aku. Nah, berdosa dia ngomong itu. Nah, jadi jangan aku lupa, tapi aku dilupakan. Jadi bukan nasitu. Kalau kita mengucapkan aku nasitu, ana nasitu, berdosa. Jadi yang benar ana nusitu. Coba kau baca Wadduha. Kita lupa kan? Masya Allah. Nusitu. Artinya aku dilupakan. Jadi bukan aku yang lupakan. Bukan aku yang lupakan surah Wadduha, tapi Wadduha melupakan aku. Nah itu. Nusitu. Kalau kita ngomong nasitu, berarti aku melupakannya. Nah berdosa gitu. Tapi kalau nusitu, aku yang dilupakan. Jadi Allahumma zakirna minhuma nusina. Jadi pakai nu, jangan nasina. Nusina. Ya Allah ingatkanlah kami dari Al-Quran yang kami telah dilupakan. Wa'allimna, dan ajari kami minhuma jahilna, apa yang kami tidak ketahui dari apa yang ada dalam Al-Quran ini. Banyak kan ilmu-ilmu. Nah, banyak yang tidak kita ketahui atau yang belum kita ketahui, dan kita minta kepada Allah agar Allah ajari kita. Terus apa lagi? Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan kepada aku agar aku bisa selalu baca Quran, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Ada lagi dia baca doa itu, fi hayati wa ba'da mamati, dalam hidupku dan sesudah matiku. Sehingga ketika orang ini meninggal, hadirin, itu kuburannya itu ada orang baca Quran. Di kuburan dia tetap baca Al-Quran. Jadi sebulan dia dikubur, orang lewat situ mendengar ada penghuni kubur sedang baca Al-Quran. Karena dia waktu masih hidup tu dia baca, minta karuniakan, minta dikaruniai atau minta diberi rezeki agar dia bisa baca Quran baik di waktu hidupnya maupun sesudah dia mati. Begitu dia meninggal, dia tetap bisa baca Quran dalam kubur. Itu selama satu bulan. Masya Allah, ini kelebihan orang itu. Terus waja'al hulana hujjatan. Quran ini bisa jadi hujjatan lana dan bisa jadi hujjatan alaina. Awas, jangan salah sebut. Yang benar itu, yang kita baca itu, waja'alhu lana hujjatan. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai penolong kami nanti pada hari kiamat. Jadi andai kata kita gagal waktu ditimbang ternyata lebih berat amal buruk. Nah mudah-mudahan dengan Al-Quran ini naik amal baik kita. Atau bisa jadi kita nanti di akhirat karena banyak dosa-dosa, kesalahan menyebabkan kita bakal masuk neraka, hadirin. Tapi dengan Al-Quran yang kita baca,
Dengan syafaatnya kita dibebaskan dari api neraka, Allah masukkan kita ke surga. Nabi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Nanti Al-Quran akan datang kepada orang yang membacanya untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepadanya. Nah, itu kalau kita baca hujjatan lana. Hujjatan lana. Jadi kalau hujjatan lana, Al-Quran bisa memberikan pertolongan dan syafaat untuk kita nanti pada hari kiamat. Tetapi Al-Quran bisa juga jadi hujjatan alaina. Apa hujjatan alaina? Kebalikannya. Apa kebalikannya? Ya kalau yang hujjatan lana, dia bisa nolong kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Bisa memberikan syafaat. Tapi kalau hujjatan alaina, Al-Quran yang akan mendakwa kita. Al-Quran akan mendakwa kita, hadirin. Tadi kita bakal masuk surga, lalu Al-Quran datang menghadap kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, dia mendakwa kita. Hanya kita bakal masuk surga tadi, ditarik, dimasuk ke neraka. Kenapa? Karena kita mengabaikan Al-Quran. Termasuk juga melupakan Al-Quran. Atau ada beberapa ayat dan surah yang kita lupakan di Al-Quran itu. Maka dia tak senang. Dia mengadu kepada Allah, dia mendakwa kita, kena kita. Nah, itulah. Jadi Al-Quran bisa jadi hujjatan lana dan bisa jadi hujjatan alaina. Ini waja'alhu alaina hujjatan. Nah, kacau. Jadikan Al-Quran sebagai pendakwa kami. Ini. Jadi beda dikit baik sebutannya, tapi artinya luar biasa. Ada hujjatan lana, ada hujjatan alaina. Nah, jadi kita baca. Hadirin, tadi waktu solat subuh, kita baca doa kunut. Aku yakin semua kita hafal kalau doa kunut itu. Tapi tadi ngerti tak yang kita baca itu? Faham tak kita baca dalam doa kunut itu? Tahu tak apa yang kita pinta? Nah, sekarang saya jelaskan supaya kita nanti besok baca doa kunut supaya lebih apa? Lebih semangat lagi, lebih khusyuk lagi. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Nah, jadi ada orang daripada hamba-hamba Allah ni, Allah beri mereka petunjuk dan kita minta juga petunjuk kepada Allah sebagaimana Allah memberi orang-orang lain petunjuk. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, sehatkanlah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau sehatkan. Bagus tak doa ini? Bagus tak? Terus wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, pimpinlah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin. Kita minta pimpin Allah. Wa tawallana fiman tawallait. Ya Allah, pimpinlah kami sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin. Wa barik lana fima a'ta. Ya Allah, berkahilah kami segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Nah, jadi kita minta kepada Allah apapun yang telah Allah berikan kepada kita, kita minta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinyuh HP yang barokah. Diberikan kendaraan yang barokah. Diberikan rumah yang barokah. Diberikan ilmu yang barokah. Diberikan harta yang barokah. Diberikan jabatan yang barokah. Diberi istri yang barokah. Diberi suami yang barokah. Diberikan anak yang barokah. Walhasil segala apa yang Allah berikan kepada kita, kita minta berkahnya, minta keberkahannya. Tadi kita baca tadi doa ya Allah, beri kami rezeki yang halal yang seluas-luasnya dan diberkahi. Diberikan rezeki yang halal yang seluas-luasnya dan diberkahi. Apa tidak diberkahi untuk apa? Berkah apa arti berkah? Berkah apa artinya? Bu? Berkah apa artinya? Kata ibu yang satu, berkat Ustaz. Berkah apa artinya? Berkat. Ya berkat itu apa?
berkah. Nah, putar-putar situlah. Awas, nyebut berkah tersebut birkah. Kalau birkah WC, kalau mandi itu birkah. Birkah. Tapi kalau barokah, ziyadatul khair alal khair, bertambah kebaikan di atas kebaikan. Sudah baik, tambah baik, itu berkat. Sudah baik, tambah baik. Itu kita minta kebaikan-kebaikan yang ada dari setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi diberikan kendaraan, diberikan harta, diberikan pangkat jabatan, diberikan pasangan hidup, anak, membawa kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita, apakah itu harta, apakah itu kendaraan, rumah, pasangan hidup atau anak, sebagai sebab kehancuran dan kebinasaan kita hadirin sekalian, dunia akhirat. Berapa banyak orang ini hancur dunia akhirat. Hancur dunia akhirat. Berapa banyak orang sebelum ada motor, Bapak Ibu, sebelum ada mobil, aktif di masjid, melok pengajian, kemudian aktif solat 5 waktu di masjid. Pas ada kendaraan, sejak ada motor, ada mobil, tak sempat lagi solat di masjid. Biasa subuh-subuh kan ke masjid. Ini subuh-subuh lah bersihkan motornya, lah nyuci mobilnya. Nah, berkat tak itu? Tidak. Atau sebagai sebab kehancuran dia. Masih kita dengar atau video terjadi hal-hal yang tak diingini. Auzubillah. Dulu sebelum punya bini, waktu masih bujang aktif melok pengajian, majlis taklim. Sejak berbini tak muncul lagi. Berarti berkat tak itu? Tidak berkat. Nah, jadi kita minta segala apa yang Allah berikan kepada kita ni ada kebaikan-kebaikannya, dan sebagai penyemangat kita untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah. Waja'al zaujati salihatan tu'inuni ala ibadatik. Ya Allah, jadikan istriku atau suamiku orang yang baik, orang yang soleh, orang yang solehat, yang selalu membantuku di dalam berbuat taat dan ibadah kepadamu. Nah, jadi kita minta wa barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah kami segala apa yang telah Kau berikan kepada kami. Terus waqina syarra ma qadait. Waqina, jauhkanlah kami, selamatkanlah kami, peliharalah kami, jagalah kami ya Allah, syarra ma qadait, akan kejahatan yang telah Engkau qadakkan. Bapak Ibu, qada Allah, qada Allah itu sesuatu yang telah Allah rencanakan. Suatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak di zaman azali. Itu namanya qada. Qadar atau takdir saat terjadinya qada Allah itu. Contoh, kita metu dari masjid ini nah. Bakal metu kayak bakal balik kan? Nah, metu dari masjid ini. Itu sudah ada qada Allah. Atau hari ini sudah ada qada Allah. Malam ini sudah ada qada Allah, sudah tentukan. Nah, qada ini kan ada dua, ada qada baik, ada qada jahat. Nah, kita minta qada-qada yang baik itu tetapkan ya Allah. Nah, qada yang jahat itu minta dijauhkan. Itulah waqina syarra ma qadait. Ada suara bacanya ni. Ini penting ini. Kita dah tahu Bapak Ibu bakal terjadi apa di kampung kita siang ini. Tak tahu gitu. Atau malam ini bakal terjadi apa di kampung kita. Tahu tak? Apa bakal jadi perampokan besar-besaran di kampung ini? Atau bakal terjadi kebakaran besar-besaran di kampung ini? Tahu tak kita? Nah, ada dalam qada Allah. Orang-orang yang terjadi kebakaran yang kemarin di Sungsang besar-besar itu, kampung 1, kampung 2. Kemudian tempat-tempat yang lain terjadi kebakaran. Sebelum terjadi kebakaran itu mereka tahu tak? Tak tahu kan? Nah, jauh sebelumnya itu, sejak di zaman azali sudah ditentukan oleh Allah. Nah, begitu juga qada-qada yang bakal terjadi sama diri kita, keluarga kita, termasuk masyarakat di kampung kita ini, atau di kota kita, atau di negeri kita yang kita cinta ini. Nah, maka sebelum terjadi qada-qada yang tak baik itu, kita berlindung dulu tadi. Waqina syarra ma qadait. Jagalah
kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah dari kodok yang jahat yang telah kau tentukan itu. Nah, jadi sebelum terjadi kodok itu, kita masih ada kesempatan untuk berdoa, minta dijauhkan itu. Kalau bakal pecah kepala, minta dijauhkan. Kalau bakal patah kaki, minta dijauhkan. Kalau bakal terjadi tombogan motor kita, mobil kita, minta dijauhkan. Atau bakal tombol motor atau mobil, minta dijauhkan. Atau bakal terjadi perampokan, bakal terjadi penodongan, bakal terjadi pencopetan, atau bakal terjadi begal, atau bakal terjadi kebanjiran, kehancuran, atau bakal terjadi kebakaran dan sebagainya. Kita minta kepada Allah, jauhkan, jauhkan, jauhkan ya Allah, jauhkan. Sebelum amalan terjadi. Nah, ini ada jemaah, ada tombol motor, patah kaki, patah tangan, 2 bulan di rumah sakit. Ada. Balik, nak ngentel tangannya nah. Ngajak jemaah. Apa? Syukuran. Selamatan tolak selamatan tolak bala. Tolak bala apa? Bala dah terjadi. Jadi mas sekalian, kita diundang oleh bapak ini atau ibu ini acara selamatan tolak bala. Tapi lah masuk rumah sakit. Bukan tolak bala. Itu syukuran bala kecil baik, masih hidup. Tolak bala itu sebelum terjadi bala. Tolak. Ya ada fi'al bala sebelum terjadi. Jadi kalau ada serangan gocoan, serangan tendangan tu sebelum nyampe di badan kita, sebelum nyampe di muka, langsung kita tangkis. Tus. Nah, itu namanya tolak. Nendang tus. Kan? Itu tolak. Kalau haid apa lagi? Lah bengong ni. Itu namanya jurus cek wang. Lah kena baru muang. Jadi sebelum terjadi bala itu, waqina syaraba qadaid. Maka setiap pagi kita disuruh oleh Nabi SAW di dalam doa kunut ini supaya kita nolak tolak. Kita tak sanggup nolak bala, tak sanggup. Tapi kita mohon kepada Allah agar segala bala, segala bencana, segala kodok yang tidak baik yang bakal terjadi sebelum terjadi, kita minta dijauhkan dulu. Jadi sebelum terjadi, itulah waqina syarra ma qadait. Nah, inilah doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait. Jadi imam mimpin, kita makmum, amin amin. Nah, setelah itu fa innaka taqdi wa la yuqdi. Itu bukan doa lagi, itu pujian. Makanya di dalam doa kunut itu ada kita ngaminkan, imam yang mimpin kita ngaminkan. Setelah itu ada lagi bagian yang kedua, macanya dewek ngapo ya. Yang pertama itu doa, yang kedua itu pujian. Kalau doa lebih afdal kita berjamaah, ada yang satu mimpin, yang lain ngaminkan. Tapi kalau untuk pujian-pujian lebih afdal, lebih bagus kita baca diri kita masing-masing. Itu fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu adalah pujian. Ya Allah, engkau yang menghakimi dan engkau tidak dihakimi. Fa innahu la yazillu man walait. Ya Allah, tidak akan hina orang yang kau muliakan. Wa la ya'izu man adait. Dan tidak akan mulia orang yang kau hina. Apa lagi? Wa la ya'izu man ada. Tabarakta rabbana, maha berkah engkau. Wa ta'alait, maha tinggi engkau. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Jadi bagus ni Bapak Ibu, doa-doa dalam solat doa kunut. Apalagi doa yang kita baca duduk antara dua sujud tadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permohonan, 8 permintaan. Yang pertama, ya Allah ampuni aku. Yang kedua, ya Allah sayangi aku. Yang ketiga, ya Allah cukupi segala kebutuhanku. Terus yang keempat, tinggikan derajatku. Yang kelima, beri aku rezeki. Yang keenam, wahdini, tunjuk aku petunjuk. Yang ketujuh, sehatkan aku.
Dan yang ke-8, maafkanlah segala kesalahanku. Oh, insya-Allah doa ini kita baca dalam salat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jadi pendek kata di dalam bulan Ramadan ini doa-doa kita diijabah oleh Allah, maka hendaklah kita memperbanyak berdoa, baik di dalam salat, sesudah salat, atau dalam keadaan apapun kita, terutama setelah kita melakukan suatu ibadat seperti setelah berzikir atau baca Quran. Dan ada lagi yang sekalian, pada saat kita hendak berbuka puasa. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita nak buka. Nah, lalu mintalah apa hajat kita pada waktu itu. Ini yang paling mustajab kita kalau berdoa. Tapi kita juga baca Allahumma laka sumtu. Apa kita baca Allahumma laka wa bika wa ala rizkika bi rahmatika ya. Minta apa? Minta apa? Tidak tahu juga. Nah, inilah kita berpinta baik, berdoa baik, tapi tidak tahu artinya. Ini bukan doa, Bapak Ibu. Allahumma laka sumtu bukan doa, tetapi pernyataan kita di hadapan Allah. Kita artikan lagi. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, aku berpuasa karena Engkau. Ada permintaan tak ini? Kan menyatakan sikap. Aku berpuasa karena Engkau. Wa bika amantu. Dan aku beriman hanya kepada Engkau. Ada permintaan tak? Wa ala rizkika abtortu. Dan yang aku makan waktu berbuka ini adalah rezeki darimu. Dah kata kan? Dah kata permintaan itu. Cuman pengakuan baik. Yang aku makan waktu berbuka ini adalah rezeki darimu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Tuhan yang maha penyayang segala penyayang. Tidak minta apa-apa. Apalagi dengan itu kita tengok fi'ilnya fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu kan masa yang lampau. Wa ala rizkika abtartu, atas rezekimu aku telah berbuka. Berarti dibaca ini setelah berbuka. Telah berbuka, atas rezekimu aku telah berbuka. Jadi doa ini dibaca aqibal futur, setelah berbuka. Jadi doa ini dibaca setelah berbuka. Waktu kita nak salat maghrib, lah buka, nak salat maghrib, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah, waktu nak berbuka, nah inilah di mana pintu langit, pintu arsy dibuka oleh Allah. Allah akan kabulkan doa-doa kita ni sekalian. Nah, Allah tunggu apa dia permintaan hamba-Nya ni. Cuba dia tak minta Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtu. Bismillah. Nah, tak ada minta apa-apa ini. Padahal hajat kita tadi banyak. Nah, sekarang mulai hari ini minta hajat kita pada Allah. Yang ahwat, hajat ahwat yang paling kita hajati. Yang sangat kita butuhkan. Kalau istilah Arab tu qaddimul aham anil muhim, dahulukan yang lebih penting dari yang penting. Penting galau. Tapi ada yang lebih penting. Nah, ini yang lebih penting ini. Jadi kalau kita sakit minta sembuh ke. Kalau sakit minta sembuh ke. Kalau susah minta senang ke. Kalau sempit minta lapang ke. Kalau buntu tebok ke. Pokok apa hajat. Kalau miskin minta kayakan. Kalau masih jomblo minta kahwin ke. Minta kanten ke. Pokoknya apa hajat. Pada saat itu. Nah, cuman aku ingatkan ni. Karena waktu kita ni kan pendek. Waktu itu kan kita nak berbuka. Jadi doa jangan diborong. Satu. Yang kedua, apalagi kita buka bersama di Masjid Jami Taqwa ini. Kita menjemelek berdoa, kawan lain bertebik. Nah, kawan tengok kita macam melek kan. Tak tengok kumur tinggal biji doang. Nah, jadi hari ni minta ini, besok minta ini, besok minta ini, besok minta. Harus kita buka, selesai berbuka, baru kita baca doa Allahumma laka sumtu itu. Kadang-kadang doa Allahumma barik lana dibaca tak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Dibaca tak? Yang bohong, batal. Tidak terbaca.
Padahal ini kan sunnah sebelum makan baca Allahumma barik lana bima razaqtana. Kalau kita diajak buka bersama atau ditraktir oleh kawan ngajak buka bersama, apa dia doanya? Diajak oleh kawannya bukber, dia yang traktir, atau kita diajak buka bersama di rumahnya, apa dia doa kita? Nah, kamu doa ke tidak? Rugi yang punya ngajak tadi. Doa tadilah kita ganti mereka. Kalau Allah ma barik lana, kita baca Allah ma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Terus tambah lagi Allahumma barik lahum bima razaqtahum wa qihim azabannar. Tahu tak arti? Tak tahu juga. Allahumma barik lana bima razaqtana. Ya Allah, berkahilah kami apa yang telah Kau rezekikan kepada kami. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami atau selamatkan kami dari siksa api neraka. Ini kita dewek baca kan? Nah, karena kita ni diajak orang makan, diajak orang berbuka, diajak bukber, ditraktir kawan. Nah, kita doakan mereka itu, Allahumma barik lahum bima razaqtahum. Ya Allah, berkahilah mereka apa yang telah Kau berikan kepada mereka. Wa qihim, dan jauhkan mereka azabannar, daripada siksaan api neraka. Jadi orang yang ngajak kita buka itu senang juga didoakan semoga kita mendapatkan keberkahan dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Jangan kita makan di tempat orang tak buka, diajak orang. No, aku itu tidak. Paling mau kasih. Kadang-kadang nak lemak lagi, mau kasih. Lantak kau, lejar kau. No. Lah diajak makan, lah ditraktir, lah dibayari, bukan terima kasih. Lejar kau ni, kau kenal sekali kau ni. Mahal kan? No. jangan inilah. Subhanallah. Jadi hadirin, ingatkan buka hari ini sebelum kita berbuka, berdoalah dulu. Berdoa apa Ustaz? Sesuai dengan hajat kita masing-masing, apa yang kita butuhkan. Lalu kita berbuka, setelah kita berbuka baru baca doa Allahumma lakasumtu. Setelah itu baru solat maghrib. Hadis yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan mohon maafnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan min rana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalif wa syada'id wal mihad ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.